Rizal Ramli memutuskan siap memimpin Indonesia 2024. Orang berharap boleh, tapi kalaupun tidak terwujud juga boleh-boleh saja. Bahwa kemudian harapan itu tidak terwujud juga tidak salah. Ini kan cuma 2 tahun lagi. Nanti presidennya yang baru, insya Allah Rizal Ramli, ya kan? Ya, saya tidak bermaksud menyindir. Kalau ada yang merasa tersindir, ya saya tidak tahu. Mungkin ada yang merasa dirinya presiden dan tersindir, boleh saja. Harusnya yang tersindir itulah presiden yang sekarang sedang menjabat ketika ada orang lain yang ngaku-ngaku presiden. Sebetulnya nih sangat gak enak banget. Kenapa? Mesti ngomongin mantan bos sama calon bos gitu. Oh, calon bos? Iya dong. Oh. Tapi menjadi problem, loh, kok dasarnya itu? Apa sudah kurang literatur ilmiahnya? Ketika itu disampaikan, itu mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kesannya ditanya, Rizal Ramli siapa dia? Dia nggak peduli dibilang geblek, tolol, yang penting 51% sama dia dukung dia. Ini pernyataan memang aneh ya, untuk seorang dengan kapasitas. Ya menurut saya, lucu saja gitu loh. Saya pikir dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Kalau yang lain sih masih ecek-ecek lah. Pernyataan itu betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Jenderal-jenderal bilang Rizal Ramli itu dia pinter. Dia itu udah punya brevet. Kalian nggak ada apa-apanya. Jangan kalau dia ngomong apa aja diem. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa memang sampai hari ini karya kita tidak kemudian dianggap berarti oleh rakyat, nggak perlu juga kita membela diri lah. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menanggapi pemecatan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadapnya beberapa tahun lalu. Namun Rizal Ramli hanya bekerja selama 11 bulan sebelum akhirnya dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi reputasinya dan kredibilitasnya itu payah. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat tuh bosen. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Nyatanya 2 tahun kepemimpinan beliau hampir 70%, 60% mendukung semua langkah-langkah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang diingini oleh rakyat. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Terlalu cepat menuduh. Baiknya jangan terlalu cepat menghakimi orang. Jangan terlalu cepat menghakimi tentang apapun itu yang mungkin Bung tidak tahu. Menurut saya perbanyak piknik dulu. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Gitu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita batalin ini, proyek ngada-ngada ini. Kekhawatiran ini coba mereka transform menjadi kekhawatiran buat rakyat. Tidak, yang khawatir mereka, yang takut mereka. Ini bahaya buat mereka, tidak untuk rakyat dan tidak untuk demokrasi. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Ini maksudnya cuma mau proyek doang. Mumpung masih 2 tahun lagi, ada duit 600 triliun. Jadi 2 tahun ada uang bancaan 120 triliun. Buktinya apa? Bahwa kemudian pemerintah mengajukan sebuah rancangan dan dia mempertahankan argumentasinya, itu bukan pemaksaan. Kita bangun ibu kota baru oleh swasta, nanti pemerintah nyewa. Ini kan lucu banget, orang udah punya rumah bagus, lokasinya bagus, bangun, buat, kemudian nyewa di tempat baru. IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset,
dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Banyak sekali di seluruh dunia membangun ibu kota baru yang gagal. Merasa diri menjadi lebih pintar dan bisa menghakimi yang lain. Rizal Ramli bolehlah sebagai ekonom karena lebih sibuk pengen jadi presiden daripada menambah ilmu tentang model bisnis baru yang sekarang sedang berjalan. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Ini mah proyek ada-ada, diadakan supaya bisa dapat proyek. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Belum tentu presiden yang akan datang setuju dengan ide ini. Bisa-bisa dibatalin ini ide. Program pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur adalah bagian penting dari transformasi itu. Apalagi kalau RR jadi presiden. Apalagi kalau RR jadi presiden, selesai barang itu. Itu aja repot. IKN akan kita jadikan sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Kita, ya kan, tiba-tiba bikin ibu kota di Kalimantan Timur. Pertanyaannya, siapa yang mau tinggal di situ? Banyak sekali saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Rencananya, Nusantara sebagai ibu kota negara baru akan dimulai digunakan pada tahun 2024 mendatang. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka, baik dari Edi Mulyadi dan Rizal Ramli yang dengan berapi-api mengatakan ada Cina di belakang ibu kota baru. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Dari Cina, bos. Pengembang Cina yang membangun di sana, ini mereka yang tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia. Narasi ada Cina di belakang pembangunan ibu kota itu memang narasi yang mereka persiapkan untuk membangun kebencian terhadap pemerintah yang ingin Indonesia tidak Jawa sentris atau berpusat hanya di Pulau Jawa saja. Program IKN dan beberapa transformasi besar yang sedang berlangsung ini membutuhkan dukungan semua pihak. Dalam transformasi Indonesia ini sangat kami harapkan, sangat kami butuhkan untuk bersama-sama membangun Indonesia maju yang kita cita-citakan. Termasuk di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tata sosial yang lebih majemuk dan toleran yang menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia yang juga kita kedepankan. Bahwa ada istana di situ, nggak ada masalah lah kalau udah keburu kebangun ya, kalau udah jadi. Tapi lain-lainnya bisa kok dibatalin. Jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Banyak pedestrian, orang berjalan kaki, banyak orang bersepeda, mobil harus elektrik, dan pada lompatan berikut otonomus, penggunaan energi yang baru terbarukan. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Pola berpikir Jawa sentris ini bukan hanya ada di kepala si Edi Mulyadi saja, tapi juga kawan-kawannya dan orang-orang yang modelnya serupa dengan dia. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik.
tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asal bunyi. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Presiden, Bapak itu pasti masuk surga. Karena Bapak telah mewujudkan cita-cita dua kepala negara untuk memindahkan, Pak Soekarno dan Pak Soeharto. Ini pemindahan ibu kota ini bukan ujuk-ujuk, tapi melalui kajian-kajian